Siapa yang menyiapkan hari ini? Ketua kelasnya? Ya, silahkan Mirza. Jurusan Manajemen. Kiaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Disiapkan berdoa. Manajemen. Sa'id Ridho. Kodok Saraku. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang anak-anak. Semuanya sehat? Sehat. Hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Cian. Oh iya, Cian izin sedang ke Solo, ada keluarganya yang meninggal. Kita doakan ya, semoga lancar urusannya. Yang meninggal husnul khotimah, seperti itu ya. Kita doakan bersama, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar matematika, pembelajaran matematika ya. Silahkan dikeluarkan buku matematikanya. Materi yang akan kita pelajari adalah materi lingkaran ya. Bisa dibuka bab ketiga ya, materi lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar materi lingkaran. Namun sebelumnya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Silahkan untuk anak-anak berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, Ustazah akan bagikan challenge ya untuk mengawali pelajaran matematika hari ini. Silahkan alat tulisnya disiapkan, ditulis nama dan kelas. Waktunya 2,5 menit setelah timer Ustazah nyalakan. Oh, cuma 3 ya. Lebih? 1? Oh, pas. 3. Ayo. 1, 2. Oh, cuma 3. Pas. Ya, waktunya 2,5 menit ya. Kita mengerjakan di halaman 6, silahkan dibuka. Dimulai ketika timernya sudah Ustazah nyalakan ya. Sudah siap? Perkalian 6 sampai 8 ya. 2,5 menit dari sekarang. Satu 157. Satu 137.
123, 122, 118, 113, 105, 59, 56, 54, 51, 48 ya, bersama-sama 48, 32, 31, 28, 20 ya, 28 deh bareng ya. Ya, waktunya sudah habis. Angkat tangan. Ya, sudah habis. Silakan dikumpulkan estafet ke depan. Ya, sudah selesai semua atau ada yang belum selesai tadi? Yang selesai, angkat tangan. Ya, banyak ya. Yang belum sekitar cuma satu. Ya, alhamdulillah. Berarti cuma satu. Silahkan yang belum selesai. Perkalian 6 sampai 8 dilatih lagi di rumah. Berhubung sudah mau pas juga ya. Jangan sampai kalian mengerti rumus tapi tidak bisa menghitungnya. Ya, eman-eman ya. Ya, setelah challenge kita akan mengerjakan ya post test terlebih dahulu. Pre-test. Materi tentang bagian-bagian lingkaran. Dikerjakan sebisanya, semampunya. Mengerjakannya sendiri-sendiri, jujur ya. Kalau bingung ya dijawab sebisanya saja. Oke. Sambil Ustazah cek untuk yang membawa perangkat ya. Kemarin Ustazah tunjuk 6 anak, siapa saja? Tuh 2, 3, semuanya bawa? Lengkap ya? Oke. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya 3 menit. Sebisanya saja ya. Kalau tidak tahu dilewati saja, tidak apa-apa. Wajar kalau belum tahu ya, karena belum diajari. Ini hanya untuk nilai awalan saja. Ini salah satu kan? Ini dicoret ya.
Nomor 1 dan 2 pilihan ganda itu ya maksudnya ya. Yang 3 dan 4 uraian. Ya, waktunya habis. Silakan dikumpulkan ke depan. Ya, setelah pretest kita akan masuk ke materi ya. Materi bagian-bagian lingkaran. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Itu termasuk bagian-bagian lingkaran. Ya. Kemudian untuk KI4-nya mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui kegiatan kolaborasi, saya dapat menganalisis berbagai bentuk bagian-bagian lingkaran dengan merinci ciri-cirinya. Jadi nanti tidak hanya tahu bagian lingkaran yang ini adalah namanya apa, tapi harus dianalisis ya, apakah betul, apakah sesuai dengan definisinya, begitu ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembuktian, siswa dapat membuktikan kebenaran gambar bagian-bagian lingkaran berdasarkan definisinya. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati LKD GeoGebra. LKD GeoGebra itu lembar kerja dinamis GeoGebra. Nanti dibuka melalui perangkat kalian masing-masing. Yang bawa laptop berarti dibuka Google Chrome atau Mozilla-nya gitu ya, untuk buka websitenya. Kemudian yang HP juga bisa, websitenya tinggal dibuka. Nah, ini siswa dapat membuktikan kebenaran gambar bagian-bagian lingkaran berdasarkan definisi. Kemudian melalui kegiatan kolaborasi saya dapat menyajikan. Nah, selain kamu udah tahu ini nih apa definisinya, sesuai nggak ciri-cirinya, harus bisa disajikan ke dalam bentuk tulisan, baik juga dengan presentasi ya, tertulis maupun secara lisan harus bisa menyajikannya. Langkah-langkah pembuktiannya, gambar bagian-bagian lingkaran berdasarkan definisinya. Nah, sebelumnya Ustazah kasih gambaran dulu ya. Di sini ada apa ini? Kamu ada yang pernah ke sini? Harusnya kayaknya ada ya, karena baru-baru ngehits ya tahun ini. Semuanya ada ya. Ada satu yang belum pernah, 2 belum pernah. Menara Pandang. Oh, waktu acara ya. Acara milad harusnya berarti ngelewatin, pernah. Berarti semuanya kita pernah melewati ini ya. Waktu jalan kaki kita ke Menara Pandang, ini Menara Pandangnya kan? Nih, kemudian kalian jalan kaki, nah, meskipun mungkin nggak sama keluarga ya, kita pernah bareng-bareng jalan kaki atau mungkin nggak ikut, bisa juga sih. Waktu sakit mungkin ya, Siva ya? Ikut nggak waktu itu, Milad Al-Irsyad? Nggak ikut ya? Oh iya pantas ya. Nah, ini ya, namanya Jembatan Tesda ya. Ada yang baru tahu kalau ini namanya Jembatan Tesda? Iya. Ya sama ya, saya juga baru tahu setelah googling gitu ya. Oh ternyata ada namanya sendiri. Kalau yang ini kan namanya Menara Pandang. Nah yang ini namanya Jembatan Tesda. Nah kira-kira apa hubungannya Ustazah menampilkan gambar ini dengan materi hari ini? Bentuknya seperti lingkaran. Ini loh jembatannya ya. Meskipun lingkarannya terpotong dengan jalan ya. Nah tapi ini digunakan yaitu ilmu dari materi lingkaran ini, materi lingkaran. Jadi kalian nanti harus tahu bagian-bagian lingkaran. Kira-kira ini bagian pinggir lingkaran tuh apa namanya nanti, ya? Lingkaran sendiri itu apa? Ya, ketika nanti kalian di masa depan ada yang ingin menjadi kontraktor, arsitek, itu kan harus paham dengan materi ini ya, bangun datar, bangun ruang, itu harus bisa mempelajari harus bisa
mengetahui materi ilmu ini, apa materi lingkaran ya, termasuk bangun datar ini ya. Nah, kemudian menurut kalian ya, lingkaran itu apa? Kalau saya tampilkan di sini ada unsur-unsur bangun datar, apa hubungannya? Ada yang tahu? Coba, apa Kintan? Bangun datar, iya. Kenapa Ustazah menampilkan? Kenapa sih ada unsur-unsur bangun datar di depan ini? Ya karena lingkaran itu termasuk bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar itu apa saja? Angkat tangan, coba. Cila. Segitiga. Yang lain ada banyak. Iben. Persegi panjang. Kais. Persegi. Ayo, masih ada banyak. Lagi, boleh. Lingkaran, ya. Jajar genjang. Ada lagi yang belum disebut? Trapesium. Satu lagi. Belah ketupat, ya. Ada banyak. Sekitar 8 ya, 8 bangun datar ya. Nah, lingkaran itu termasuk bangun datar juga. Apa sih bangun datar? Ya ini, permukaannya itu datar ya, tidak membentuk suatu ruangan atau tidak berisi ya, hanya 2 dimensi. Kalau kalian di kelas 5 belajar balok dan kubus ya, itu kan bangun ruang, namanya 3 dimensi, 3D ya. Ada ukuran panjang lebar, kemudian tinggi ya, panjang lebar tinggi, jadi 3 dimensi. Nah, kalau ini hanya 2 dimensi, ukurannya hanya ya panjang sama lebar gitu ya, seperti persegi panjang, panjang ke kanan ke kiri, terus lebar atas bawah gitu ya, yang ukurannya lebih kecil disebut lebar. Itu namanya 2 dimensi. Nah, unsur-unsurnya ini yang akan membantu kita mempelajari bagian-bagian lingkaran, terutama definisinya ya. Ini materi gampang, nggak ada hitungannya ya, tapi bukan menghafal ya. Ustazah tekankan bukan menghafal, tapi kamu harus memahami apa maksud definisi ya dari bagian-bagian lingkaran tersebut. Yang pertama, unsur bangun datar ada titik. Ada berapa titik di sini? 3, ya betul. Ada 3 titik, ada yang di tengah, ada yang di pinggirnya, ya. Kemudian garis, ya ini disebut garis. Bisa garis itu sebenarnya ukurannya ya tidak terhingga kalau dia tidak dibatasi. Kalau kita sebut garis ya berarti panjang, tidak terhingga gitu ya. Tapi ketika dibatasi garis dari titik A sampai B, namanya garis AB, sudah membentuk segmen, namanya segmen garis. Berarti batasannya ya garisnya itu saja gitu ya. Kemudian daerah, nah daerah juga itu bisa dibatasi ya. Kalau misalkan ditanya daerah Indonesia dibatasi oleh apa, nah itu kan harus ada batasnya ya. Tidak bisa daerah Indonesia ya pokoknya yang itu. Nah, harus jelas perbatasannya apa. Apakah di dalam, misalkan nanti kita bagian lingkaran ya, apakah di dalamnya, di dalam sisi lingkaran atau di luar sisi lingkaran. Nah, bisa seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk ke diskusi. Silahkan berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ustazah bagi kemarin. Ya, Ustazah bagikan ya untuk LKPD-nya. Di situ ada 2 kegiatan. Kita mengerjakan kegiatan 1 terlebih dahulu. Sebelumnya kalian baca langkah-langkah mengerjakannya ya. Nah, untuk kegiatan pertama, ya, coba perhatikan ke depan. Untuk kegiatan pertama yang akan kita gunakan ya, hanya gunting dan lemnya terlebih dahulu. Kita akan kira-kira itu memasangkan antara gambar dengan definisi yang tepat ya, dengan analisis kalian secara berkelompok. Kalian analisis mana gambar yang tepat, kemudian kalian tempelkan kepada nama dan definisi yang tepat gitu ya, seperti memasangkan. Nah, sebelumnya coba kalian baca permasalahannya yang ada di halaman pertama, sambil didiskusikan dengan teman kalian ya. Coba kalian baca pertanyaan yang pertama. Ingatkah kalian dengan materi bangun datar ya? Tadi sudah Ustazah tanyakan ya. Sudah ingat semua bentuk-bentuk bangun datar lain selain lingkaran juga. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui tentang bangun datar? Tadi sudah Ustazah sampaikan juga ada beberapa unsur pembentuknya gitu ya. Nah, itu silahkan pertanyaan-pertanyaan itu kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian gunakan untuk
ya, menganalisis gambarnya nanti yang ada di halaman berikutnya. Nah, namun sebelum itu kalian lihat permasalahan yang ada di LKPD serta di depan ini, ya. Tujuan akhir kalian adalah menyelesaikan masalah ini. Apakah gambar di bawah ini sesuai dengan nama bagian-bagian lingkaran yang tertulis di bawahnya? Jelaskan alasanmu. Jadi nanti kalian tidak hanya menjawab iya atau tidak, tapi kenapa? Alasannya apa? Itu dijelaskan dengan rinci, boleh dengan ciri-cirinya, boleh dengan definisinya. Intinya dilihat nanti pembuktiannya bagaimana ya, ada di LKPD yang kedua. Contoh di situ, apakah namanya lingkaran? Yang kedua, apakah ini namanya diameter? Yang ketiga, apakah ini tembereng? Nah, nanti kalian membuktikan 3 permasalahan ini, ya. Silakan dibuka halaman berikutnya. Nah, sambil Ustazah tunjukkan, ini ada langkah-langkah kegiatannya. Nanti yang digunting adalah ini, garis putus-putusnya ya. Jangan ada yang salah menggunting ya, nanti malah digunting garisnya, garis ininya ya, tebelnya. Tapi yang ini, garis putus-putus. Nah, itu kalian gunting. Kemudian kalian tempelkan di halaman berikutnya. Jadi yang halaman kedua kalau susah ya, kayaknya lebih gampang memang disobek aja, supaya nanti mengguntingnya mudah disobek. Tapi yang halaman ketiga jangan. Ini untuk menempelkan mana yang tepat, gitu ya. Nah, silakan sambil berdiskusi mana yang lebih tepat untuk ditempelkan gambarnya. Ustazah berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Nah, ini kalau ada yang masih bingung, lihat arahannya di depan atau di LKPD kalian masing-masing. Ya, silakan berbagi tugas, semuanya bawa gunting dan lem ya. Iya. Ya, boleh disobek dulu nggak apa-apa. Kalau misalkan susah ya, disobek halaman keduanya. Nah, disobek ya, kayak gitu aja. Boleh digunting dulu, nanti sambil jangan langsung asal tempel loh ya. Nanti kalau sudah ditempel, nah berarti susah nanti kalau ada salah ya. Jadi benar-benar dicek apakah sesuai dengan definisinya, dibaca baik-baik, dianalisis artinya, disesuaikan dengan gambarnya. Tadi ada unsur-unsurnya, ada yang titik, ada yang garis, ada juga yang daerah, harus sesuai. Boleh nanti bergantian, ada yang menggunting atau mengguntingnya bergantian, silahkan. Ada yang mengelem ya ke halaman yang ketiga. Tapi saya ingatkan, pastikan dulu sudah sesuai kesepakatan jawabannya yang mana, baru ditempelkan gitu ya, jangan asal tempel. Ya, saran Ustazah digunting, diselesaikan dulu semua, baru diskusi. Ya, jangan langsung lem. Digunting semua, didiskusikan dulu, dipastikan dengan gambarnya dan pengertiannya dibaca ya. Yang dinilai tidak hanya benar atau tidaknya, percuma kalau berkelompok yang mengerjakan satu anak ya, namanya bukan berkelompok. Ya, menunggu selesai saja nggak apa-apa, menunggu selesai mengguntingnya baru nanti. Gimana? Nggak ada apotema. Nggak ada apotema, coba lihat. Ya berarti nggak dipakai. 9 ya, ini kan 8. Iya berarti hanya 8. Nah itu hati-hati ya, ada yang tidak digunakan. Ya mendingan diselesaikan dulu ini mengguntingnya. Nanti baru di reng-reng gitu ya, ya bukan di reng-reng, didiskusikan mana yang lebih tepat. Ada yang tidak
ada di gambar, ya maksudnya tidak ada namanya di situ ya. Berarti tersisa 1. Ya udah ketahuan yang mana. Masih buka. Ngelemnya slow aja ya, jangan jangan ditumpahin semua. Ya sini biar di tengah-tengah. Saya tidak ada kesulitan. Itu nanti tembus lama-lama loh. Ya nanti kita gunakan ini, sekarang belum. Oke, sudah lengkap. Yang ini tinggal 1. Kalau ada kesulitan bisa dibuka bukunya ya. Tadi di bab 3. Ini sudah selesai? Ya. Sepertinya sudah selesai semua ya. Ada yang belum? Oh iya, saya tunggu. Ya, sampahnya boleh langsung dibuang ke tempat sampah supaya nanti tidak lupa ya, tidak tercecer sebelum berterbangan. Ya itu dibuang nggak apa-apa. Yang halaman kedua. Ya, kalau kegiatan 1 sudah selesai, kita lanjut ke kegiatan berikutnya di halaman keempat. Silakan masing-masing kelompok membuka halaman keempat. Nah, di situ ada kegiatan 2. Nah, disinilah kalian akan membuktikan tadi problem statement atau pernyataan permasalahan yang di awal, apakah sesuai dengan tadi bagian lingkaran, namanya, definisinya, apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya, berdasarkan definisi. Kalian coba perhatikan di kegiatan kedua, di situ ada, ya, pada kegiatan 1 ada perintah. Pada kegiatan 1 kalian telah menentukan gambar bagian-bagian lingkaran yang sesuai dengan nama bagian lingkaran dan definisinya. Dapatkah kalian membedakan bagian-bagian lingkaran di bawah ini dengan merinci ciri-cirinya? Nah, di sini kamu menuliskan definisinya dulu. Kamu kan sudah meyakini gitu ya, gambar ini definisinya yang ini, namanya ini, sesuai dengan halaman keempat yang kamu tempelkan. Ya, perhatikan. Nah, di sini kan sudah ada gambarnya, sudah ada namanya, sudah ada definisinya. Kemudian ini kan kamu yakini sudah betul gitu ya. Nah, ini kamu lanjutkan di sini. Lingkaran itu definisinya apa? Tadi kan di permasalahan yang muncul ada gambar lingkaran, diameter dan tembereng. Nah, nanti kamu buktikan apakah sesuai dengan gambarnya, gitu ya. Jadi ditulis definisinya sesuai dengan yang kamu yakini, ini yang sudah ditempelkan di sini. Ya.
Ditulis di sini pengertian lingkaran, pengertian diameter, dan pengertian tembereng. Setelah itu, ya, kamu analisis. Nah, kamu lihat di sini pembuktiannya di tabel. Di sini ada checklist. Checklist artinya ya kamu untuk cross check ya. Misalkan nih, Ustazah coba satu ya untuk yang lingkaran. Menurut kalian gambar lingkaran yang di halaman keempat itu yang seperti apa? Coba Ustazah lihat, masing-masing dibuka. Yang halaman keempat. Kalau yang ini ya harusnya sih betul semua ya. Coba halaman keempat dibuka. Oh, halaman ketiga ya, maaf, ketiga. Ya, yang ini oke, coba lihat kelompok ya. Lingkaran kelompok 2, mana yang sudah ditempel ini ya. Lingkaran ya. Jadi yang utuh ya, yang hanya garis tebal saja di sini itu namanya lingkaran. Nah, kalau menurut kalian lingkaran adalah sebuah bangun datar. Nah, tadi kan kita sudah pahami, ya betul, lingkaran adalah bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik. Nah, ada yang bisa memahami sekumpulan titik-titik? Memang terdiri dari titik-titik di sini. Ada yang bisa menyambungkan nggak apa maksud dari sekumpulan titik-titik? Menurut diskusi kalian, kan tadi kalian memilih ini nih, kayaknya nih gambar lingkaran definisinya yang ini. Nah, kenapa menurut kalian gambar itu ya adalah sekumpulan titik-titik? Pasti kan ada alasannya ketika sudah menganalisis ya. Nah, apa alasannya? Kenapa disebut sekumpulan titik-titik? Ada yang bisa menyebutkan atau ingin menyampaikan pendapatnya? Iben, boleh? Boleh maju ke depan, bisa ditunjukkan. Menurut kamu sekumpulan titik-titik itu yang mana? Kalau di sini kan kelihatannya garis gitu ya, garis. Kenapa? Menurut kalian ini semuanya kan jawabannya sama nih. Nah, Iben mewakili nih. Yang mana yang sekumpulan titik-titik? Pinggirannya ini. Jadi menurut kalian ini terdiri atas sekumpulan titik-titik, begitu? Ya, silakan duduk. Coba kita pahami maksudnya bersama. Menurut kalian ini disebut sekumpulan titik-titik. Kenapa? Ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan bahwa ini bener loh sekumpulan titik-titik Us. Coba yang lebih lengkap lagi. Ini kan sudah betul, Ustazah sudah bilang ini betul, ini sekumpulan titik-titik. Coba Cila, alasannya. Kan kalau titik berkumpul itu kan membentuk sebuah garis. Apa sekarang itu dibuat oleh sekumpulan titik-titik yang membentuk garis. Oke, ya tadi kata Cila karena kan kalau sebuah titik gitu ya, sekumpulan titik-titik ya, dua titik saja ketika kita hubungkan itu kan bisa membentuk sebuah garis ya enggak? Sebuah garis, tapi kalau dua titik garis lurus apa garis lengkung? Garis lurus. Nah, contoh, Ustazah buat titik di sini dan di sini. Ketika kita hubungkan, ya ini garis lurus. Bagaimana caranya supaya terbentuk garis lengkung? Otomatis titiknya harus banyak, ya enggak? Nih, ketika Ustazah hubungkan di sini sama di sini, pasti akan membentuk sudut, ya enggak? Ini masih belum terbentuk lingkaran. Nah, tapi semakin banyak titiknya, ketika kita hubungkan ya, semakin banyak titiknya, garis lurusnya itu sudah nggak kelihatan. Sehingga betul ya, menurut analisis kalian, titik-titiknya adalah di sekitaran ini. Jadi titik-titiknya ini adalah lingkaran itu sendiri, gitu ya. Sehingga definisi dari lingkaran adalah sebuah bangun datar. Ini kan bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik. Nah, ini ternyata betul ya, terbukti. Kemudian yang memiliki jarak sama terhadap titik tertentu. Nah, kira-kira titik tertentu itu maksudnya apa? Terhadap titik tertentu. Kira-kira titiknya di mana? Supaya jarak titik ini sama dengan satu titik tertentu itu. Di tengah, di sini. Nah, ada yang menyebutkan titik pusat, di sebelahnya ada ya, titik pusat. Betul, titik pusat berada di tengah lingkaran.
ya. Maka titik-titik ini pasti jaraknya sama. Coba kita ukur, misalkan dari sini ke sini, ya. Misalkan ini 15 cm gitu ya. Nah, pasti dari sini ke sini juga 15 cm. Mau kemanapun, ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, semuanya lah. Pokoknya dari titik pusat ini ke seluruh titik-titik pada pinggiran lingkaran ini atau pada lingkaran ini jaraknya pasti sama. Sehingga definisi dari lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terdiri atas sekumpulan titik-titik yang memiliki apa? Jaraknya sama terhadap apa? Satu titik tertentu. Itu yang jadi poin-poinnya atau ciri-cirinya. Sehingga kamu bisa membuktikan di yang terakhir, di tabel. Mana tabelnya? Coba kita buka bersama yang tabel, kita kerjakan kolom pertama bersama-sama. Nah, kita lihat. Bangun datar, ciri pertama, lingkaran adalah bangun datar. Betul atau tidak? Betul? Nah, sehingga ada tanda centang di sini. Terus yang kedua, terdiri atas sekumpulan titik-titik. Itu termasuk ciri. Jadi definisinya itu sebenarnya adalah ciri-ciri dari bagian lingkaran, ya. Terdiri atas sekumpulan titik-titik. Oh, betul, centang. Jarak sekumpulan titik-titik sama dengan itu titik tertentu atau titik pusat. Betul atau tidak? Betul? Berarti diberi centang di situ. Belum ada centangnya ya? Ya, silakan diberi centang. Ya, kita mengerjakan bersama dulu untuk menuju ke kolom berikutnya. Nanti kalian secara mandiri ya berdiskusi dengan kelompok. Nah, berarti kesimpulan, bukan kesimpulannya. Berarti ini terbukti benar atau salah? Benar. Ini terbukti namanya lingkaran, benar atau salah? Benar. Benar, sehingga di bawahnya Ustazah tulis benar. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa terbukti benar bahwa gambar tersebut adalah gambar lingkaran. Nah, kemudian kalian sebutkan, karena gambar tersebut merupakan bangun datar yang terdiri atas sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap titik tertentu. Lanjut pakai definisi. Jadi ketika kalian membuktikan itu benar, harus ada alasannya. Alasannya apa? Kembali pada definisinya. Gitu ya. Alasannya ya karena definisinya begini, gambar tersebut sesuai dengan definisi itu. Begitu ya. Nanti kalian buktikan apakah ini diameter, ya. Cirinya apa sih? Nah, kamu tulis di berdasarkan gambar yang kamu pilih, diameter. Misalkan diameter di sini ya, sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Coba sambil Ustazah pancing. Ciri pertama berarti apa? Ada yang mau menyebutkan? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ya, Kayis? Garis lurus. Berarti kamu bisa masukkan itu sebagai ciri-cirinya. Ciri pertama, garis lurus. Kamu buktikan gambarnya. Oh iya, bener, garis lurus. Centang. Ciri kedua. Nah, berikutnya ciri kedua misalkan, oh menghubungkan dua titik. Betul nggak menghubungkan dua titik? Barangkali menghubungkan 3 titik. Barangkali menghubungkan 5 titik, gitu ya. Contoh garis ini ya menghubungkan banyak titik gitu kan. Nah, kalau yang di diameter ini dari mana ke mana? Kamu perhatikan gambarnya. Sesuai nggak? Oh, sesuai. Centang. Oh, tidak sesuai. Berarti diberi apa? Silang. Tidak sesuai ya berarti tanda silang. Nah, nanti kalau sudah ada silang berarti otomatis sudah langsung terbukti salah atau benar. Kalau ada tanda silangnya. Salah ya. Jadi ketika contoh ya di tabel, kok ternyata ketika dianalisis cirinya, ciri diameter ada satu yang salah cirinya. Di sini nomor kedua misalkan ciri kedua salah, ya otomatis ini salah, tidak terbukti bahwa gambar di atas adalah diameter. Karena diameter pengertiannya apa, gitu ya. Yang ketiga juga sama, tembereng. Kamu lihat dulu di sini, di yang tadi ya yang sudah kamu yakini dengan kelompokmu itu adalah tembereng. Jabarkan ciri-cirinya. Centang, silang ya, mana yang tidak sesuai. Cross check gitu ya. Betul di centang, salah di silang. Kemudian dibuktikan dari analisisnya apakah benar atau salah dan diberi kesimpulan.
Paham ya? Untuk kegiatan kedua, silahkan dikerjakan secara mandiri kolom kedua dan ketiga, waktunya 10 menit saja ya. Ya, ditulis kesimpulannya, kesimpulan. Ciri-cirinya dulu, baru kamu bisa, barangkali bisa juga ya dalam ketiga ciri, misalkan ada 3 ciri. Ciri-cirinya ada 3 nih, dari definisinya kamu ambil 3, garis lurus, oh betul. Tapi pada ciri kedua salah, berarti silang. Jangan diameter, centang semua, tembereng, menurutku salah ini, terus langsung disilang semua, bukan begitu caranya ya. Karena bisa jadi misalkan tembereng, daerah di dalam lingkaran, itu kan termasuk ciri. Kalau menurut kamu betul, berarti dicentang, jangan disilang. Paham ya? Nah ini hati-hati, jangan mengarah cepat mengerjakannya tapi nanti salah. Gimana? Ada pertanyaan? Berarti kita cari ciri-cirinya tembereng terus nggak di gambar ini. Dari sini, dari yang sudah kamu pilih. Ini kan pertama kamu tulis dulu definisinya di sini. Ya. Nah, dari definisi kan ada tuh ciri-cirinya dari kalimat itu. Salin ke sini. Salin. Baru di cross check, betul salah gitu. Berarti memastikan betul salahnya lihat gambarnya atau Lihat cirinya. Karena yang kita cari kan ini sesuai dengan tulisan ini atau tidak. Nah, itu kamu buktikan berarti. Makanya kalau menurut kamu gambar ketiga terus kayaknya gambar ketiga salah deh, nggak sesuai sama artinya. Nah, itu disitulah kamu harus membuktikan. Membuktikannya di mana? Dari pengertian tembereng yang kamu yakini betul dengan kelompokmu, dirinci ciri-cirinya apa, sesuai nggak dengan gambar ini. Paham nggak? Nah, coba barangkali pertanyaannya sama ya. Nah, dengarkan dulu. Ini kayaknya sudah pada ketahuan nih ya, dari gambar kan kelihatan sudah dianalisis kayaknya gambar ketiga itu salah kayaknya. Tapi kalian harus bisa membuktikan. Membuktikannya di mana? Nah, itu dari definisi yang sudah kamu ketahui tentang juring. Kan ada tuh definisinya di halaman ketiga, sudah kamu pilih kan? Juring itu yang ini loh, tembereng itu yang ini loh, artinya kok tidak sesuai dengan gambar ini. Pada tabel kamu buktikan dengan cara dirinci ciri-ciri tembereng apa. Udah kan ada ciri-ciri tembereng nih. Terus kamu sesuaikan gambarnya. Daerah, oh iya betul daerah. Di dalam lingkaran atau ciri kedua apa terserah, di definisinya itu kamu ya, yang kamu tuliskan, kamu yang memilih sendiri cirinya. Oh salah, ternyata ini bukan daerah di dalam lingkaran, silang. Dengan adanya cross di situ, dengan adanya silang di situ, berarti menunjukkan ini gak sesuai namanya dengan tulisan, dengan gambarnya. Gambarnya ini kok namanya ini. Nah itu yang harus kamu buktikan. Jadi seringnya di sini kalian tuh paham ini bukan nah tapi gimana membuktikannya itu harus dijabarkan. Ya latihan menjelaskan dengan bisa bantu dengan tabel ya makanya. Kenapa? Oh, ya. Ya, sebentar ini. Ini ada ya. Mereka tidak ada ya. Gimana? Oh iya, silakan dinyalakan. Nah, untuk lembar kerja dinamisnya boleh sambil dibuka. Itu untuk membantu kalian ya. Yang menggunakan laptop bisa disalin alamatnya ya. Ini sedang perlihatkan. Nah, ini untuk membantu kamu menganalisis ya parts of a circle.
Untuk radius, sambil Ustazah ini ya bahas bersama, barangkali ada yang bingung artinya radius. Huruf depannya R. Apa yang simbolnya R di situ? Jari-jari, ya betul. Kemudian circumference. Nah ini kalau kita centang, ini jari-jarinya muncul. Kalau kita hilangkan, jari-jarinya hilang. Show or hide diameter, berarti tampilkan atau sembunyikan diameter. Ya, itu untuk membantu kalian mencocokkan juga ya. Nah, circumference itu apa? Coba kalau Ustazah centang muncul lingkarannya, berarti apa artinya? Lingkaran, lingkaran circle. Circumference itu keliling, kelilingnya ini. Nah, kenapa circumference sama dengan lingkaran ya? Karena keliling lingkaran itu sendiri, gitu ya. Maka kita disebutnya circumference. Kemudian sektor. Nah ini, nanti kamu jadi tahu juga bahasa Inggrisnya ya. Apa kira-kira ini? Juri. Bisa juga disesuaikan. Oh, itu nggak sama yang digambar segini. Nah ya. Ya. Silakan kamu manfaatkan ya untuk membantu kamu mencocokkan kembali. Oh itu. Terus besar ya. Terus disimpulkan jadi seperti ini ya. Kembali ke definisinya. Ditiru aja kata-katanya. Nanti definisinya bisa ya? Ya. Iya. Karena kan gambar ini tidak sesuai dengan nama ini. Iya. Yang kalian tulis definisinya pada tabel, definisi namanya. Kalau namanya tembereng, tulislah ciri-ciri dari tembereng. Menurut yang kamu yakini apa sesuai dengan diskusi di halaman sebelumnya. Ya. Dibatasi dua jari-jari. Kalau tembereng dibatasi dua jari-jari, apa betul? Ini pengertian dari apa yang kamu tulis? Nah, coba diperhatikan, hati-hati, jangan terkecoh ya. Jangan-jangan di mindset kamu udah kepikiran juri. Kalau yang ditulis definisi juri, padahal yang mau kita buktikan gambar itu tembereng atau bukan, begitu loh. Harusnya tembereng itu ciri-cirinya dibatasi oleh apa? Nah itu yang kamu tuliskan. Tembereng, berarti kamu fokus sama pengertian tembereng. Ya makanya untuk membuktikan kan yang ditanya ini sesuai dengan ini enggak? Ya fokus sama ini kan. Nah, ini kan
dibatasi oleh tali busur. Mana tali busurnya? Nah, berarti Cantan apa silas? Enggak apa-apa, bareng-bareng lah, sama bareng-bareng ya, bener bareng-bareng. Ya, berarti kan ini salah. Nah, inilah yang membuktikan bahwa ini ciri-ciri ini tidak terpenuhi pada definisi gambar ini, gitu kan? Makanya disimpulkan, nah ini salah. Kenapa salah? Karena berdasarkan gambar tersebut, ya, gambar tersebut itu tidak menunjukkan bahwa definisi penderek bahwa ini adalah sebuah daerah yang di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi karena salah berarti tidak menunjukkan, ya. Lain ya. Ya kan bareng-bareng mikirnya ya, makanya diskusi ya, itulah manfaatnya diskusi. Kamu tidak mikir sendiri, nanti salah, yang disalahin yang kerjain sendiri. Giliran benar itu akunya garap. Giliran benar itu saya urus. Giliran salah menyalahkannya yang lain. Silakan dikumpulkan. Ya, sambil menyelesaikan ya, kita langsung masuk ke presentasi. Nanti tidak apa-apa, saya bantu ya. Untuk yang belum selesai, kurang sedikit kan? Udah. Yang belum selesai coba kelompok mana? Kita. Kurang. Nah ini tadi kan sudah sampai kolom ketiga, tinggal kesimpulan ya. Kamu kurang kolom keberapa? Rata-rata ketiga ya. Sudah kolom terakhir ya. Ya, sambil menyelesaikan, Ustazah tunjuk ada yang presentasi ya untuk pembuktiannya. Ya. Iya, semua kelompok harus maju. Tidak usah takut, tidak usah malu-malu. Silakan dari kelompok 1 dulu. Satu kan udah selesai nih. Silakan dibuka. Saya hanya minta 3 kelompok saja. Dari kelompok 1 perwakilan, bukan perwakilan, maksudnya yang mewakili 3 kelompok. Yuk semuanya maju, silakan ke depan. Kamu presentasikan hasil dari kolom yang kedua. Ya, 2 kelompok saja deh. Ya, 2 kelompok. Silakan dari kolom yang kedua. Ya, tidak usah saling tunjuk, dipresentasikan ciri-cirinya apa. Misalkan dibaca ya, ciri-cirinya ini tidak sesuai, ciri-cirinya apa sesuai. Nanti diberikan kesimpulannya. Silakan. Dari yang kolom kedua saja langsung. Kolom kedua yang ya, yang lain memperhatikan ya. Untuk menanggapi temannya, silakan. Kolom kedua, ciri-ciri diameter. Yang lain memperhatikan dulu. Silakan dibaca. Sebentar. Ini supaya kamu nggak silau ya. Ya, silakan. Ciri-ciri diameter. Yang pertama, garis lurus. Sesuai? Menghubungkan 2 titik. Sesuai atau tidak? Sesuai. Melewati titik pusat. Sesuai atau tidak? Sesuai. Berarti benar atau tidak? Terbukti benar atau salah? Terbukti benar. Kesimpulannya dibacakan. Ya. Oke, jadi menurut kelompok 1, kolom kedua yang menunjukkan gambar diameter itu terbukti benar, namanya diameter. Karena tadi cirinya melewati titik menghubungkan 2 titik ya, garis lurus yang menghubungkan 2 titik dan melewati titik pusat. Nah, menurut kalian betul atau tidak? Betul. Sama. Ada yang berbeda hasilnya? Tidak ada ya? Ya, berarti sudah bisa semua untuk yang diameter ini. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. 1 kelompok
apa saja cirinya? Sesuai atau tidak? Ciri-cirinya suatu daerah sesuai, Ya. dibatasi busur dan tali busur tidak sesuai, daerah di dalam lingkaran sesuai. Salah. Seperti salah. Ya, oke. Kesimpulannya? Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa terbukti salah karena tidak sesuai dengan ciri-ciri pembereng. Gambar tersebut adalah juring. Oke, diberi penjelasan bahwa gambar tersebut juring. Lebih bagus lagi. Yang tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sudah berani maju ke depan. Kalau menurut kelompok 4 tadi ya, terbukti salah. Ya berarti tidak terbukti ya, tidak terbukti bahwa gambar itu adalah gambar tembereng. Begitu ya. Karena ciri dari tembereng sebuah daerah di dalam lingkaran. Meskipun gambar tersebut betul merupakan sebuah daerah di dalam lingkaran, tapi dibatasinya bukan oleh busur dan tali busur, begitu ya? Sehingga pada bagian ciri kedua dibatasi oleh busur dan tali busur. Kamu ada silangnya. Ketika ada silang berarti tidak terbukti gambar ini adalah tembereng. Kesimpulannya, gambar tersebut tidak menunjukkan tembereng karena tidak sesuai dengan definisi. Terus kamu sebutkan definisi tembereng. Begitu ya? Semuanya bisa? Bisa. Bisa. Silakan dikumpulkan ya. Langsung maju ke depan, dikumpulkan di depan. Ya, perwakilan saja yang mengumpulkan. Ya. Setelah ini kita akan melakukan tes fokus ya. Sebelum melakukan tes ada tes fokus dulu. Tes fokusnya adalah namanya gajah, semut, ular, cacing. Ada yang tahu permainan ini? Caranya seperti ini. Kalau Ustazah bilang gajah, berarti kan besar. Tangan kamu jawab begini, besar. Badannya harus gerak ya, besar. Kemudian kalau Ustazah bilang semut, berarti gini, kecil. Suaranya jangan ikutan kecil, suaranya biasa aja, kecil. Kalau Ustazah bilang ular, panjang. Kalau Ustazah bilang cacing, pendek. Latihan dulu. Gajah, besar. Semut, kecil. Ular, panjang. Cacing, pendek. Gajah, besar. Ular, panjang. Semut, kecil. Cacing, pendek. Ini masih sesuai loh ya, belum bisa balik loh. Gajah, besar. Gajah, besar. Gajah, besar. Ular, panjang. Semut, kecil. Bukan pendek ya, kecil. Sekarang sudah balik. Kalau sudah bilang gajah, kamu sebut kecil. Kalau sudah bilang semut, kamu bilang besar. Berarti kalau Ustazah sebut ular, pendek. Kalau Ustazah bilang cacing, panjang. Ya, coba pelan-pelan. Gajah, kecil. Gajah, kecil. Semut, besar. Semut, besar. Gajah, kecil. Cacing, panjang. Ular, pendek. Ular,
Ya, kemudian kita meja depan. Pak Kita. Pia. Punya 1 menit lagi ya. Pia. Pak Kita. Pia. Kurang 3 ya. Segera diselesaikan. Mau masih ada. Orang terakhir ya, orang terakhir ya. Yo, silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Kurang dikit nggak apa-apa deh. Ayo ya, sudah? Sudah dikumpulkan. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan ya. Selesai tidak selesai? Ya. Sudah selesai semua ya? Tidak ada yang masih mengerjakan? Oke. Hari ini berarti ya kita tarik kesimpulan materi yang sudah kita pelajari ya, dan kita refleksikan apakah kita sudah paham atau belum ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Gampang ya pelajarannya ya. Tumbenan yang itu mus ya, sering-sering matematika kayak gini ya. Gak usah pakai ngitung ya. Semoga bukan karena nggak ada ngitungnya, tapi memang karena ya kalian sebenarnya bisa ya materinya, jadinya merasa pembelajaran hari ini bisa menyenangkan gitu ya. Yang kedua, apa yang kamu pelajari? Materi apa tadi? Lingkaran. Lebih tepatnya kita mempelajari apanya? Bagian lingkaran. Ada yang namanya tadi ya. Ada bagian lingkaran namanya ya lingkaran itu sendiri. Kemudian apa lagi? Joring. Kemudian diameter. Terus titik pusat. Apa lagi? Tembereng. Terus guring sudah, busur. Tali busur. Apa tema? Ya. Tadi gambar yang tidak ditempel kelompok kalian apa yang memilihnya gambar apa? Apotema. Tidak ada definisi yang sesuai ya. Nanti kita pelajari di hari berikutnya. Adakah yang masih belum kamu pahami terkait materi bagian-bagian lingkaran? Ada yang masih bingung? Tadi waktu mengerjakan podcast bisa membuktikan semua? Bisa ya, alhamdulillah. Ya, berarti ya insya Allah materi hari ini sudah paham semua. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus semangat belajar ya. Sudah mau pas kalian cicil belajarnya, tidak bisa dalam 1 hari 1 malam kayak bangun candi Prambanan ya. Kecuali kalian punya jin ifrit ya. Saya harus bisa 5 materi dalam 1 malam. Tolong jin. Nah itu bisa. Tapi kalian nggak ada yang punya kan? Ada yang pelihara jin?
kayaknya yang nggak ada kecuali kalian ada ilmu tertentu ya, ada belajar dengan orang apa, orang pintar. Ya, ramal. Iya. Kecuali kalian begitu, tapi saya rasa nggak ada yang benar jadi sih. Jadi belajarnya tidak bisa instan, itu maksud saya. Mohon perhatiannya. Iya. Jadi belajarnya tidak bisa instan, tahu-tahu 5 materi dalam 1 malam, belum lagi 2 pelajaran, 3 pelajaran dalam 1 hari yang diujikan, berarti 15 materi, ya. Belum lagi 1 tema, ada yang 2 materi lah, ya. Tidak bisa ujuk-ujuk 1 malam kamu mengerjakan belajar materi pas itu semuanya, semua mapel, semua materi. Jadi tolong, mumpung masih ada waktu, masih ada Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, di CC terserah materi apa yang kamu suka, kalau bisa yang kamu masih belum paham itu diulang-ulangi terus, begitu ya. Siap? Siap? Nah, jadi dimaksimalkan lah tolong untuk nilai pasti ya. Ya, itu saja dari Ustazah. Sekian, silakan disiapkan Mirza. Alhamdulillah.